Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy, ahoy, ahoy. Oke teman-teman semua, halo. Balik lagi di akun channel Juan Ferron Suherlan. Nah, pada video kali ini, seperti yang sudah tertera di judul, teman-teman semua, aku di sini mau sedikit sharing nih tentang pengalaman aku untuk pemberkasan, khususnya ini untuk pemberkasan MCU dan juga SKCK. Nah, gimana sih tahap alurnya? Mungkin di sini teman-teman sebenarnya bisa searching juga ya, tapi aku mau cerita aja sesuai pengalaman diriku pribadi. Oke, absen dulu dong nih teman-teman semua. Di sini ada CPNS angkatan berapa nih? Boleh ditulis di kolom komentar teman-teman CPNS angkatan berapa. Kalau aku pribadi sih ya CPNS tahun 2024. Yang insya Allah nanti akan diangkat di tahun ini di tahun 2025. Amin ya Allah beralamin. Doakan teman-teman semoga lancar-lancar semuanya. Oke, langsung aja. Pertama dari pembuatan SKCK. Nah, pembuatan SKCK itu sebenarnya teman-teman sekarang tuh mudah banget, gampang banget ya teman-teman semua. Langkah pertama ini karena udah sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi yang ada. Jadi teman-teman silakan untuk unduh dulu aplikasinya Presisi ini nih, kayak gini nih. Ini unduh aplikasi ini ya. Ada di App Store ataupun di Play Store, oke. Presisi polisi dah kalau nggak satu. Nah, setelah udah unduh teman-teman semua silahkan untuk login terlebih dahulu menggunakan email yang ada. Terus kemudian nanti dilihat di situ ada ajukan SKCK baik baru ataupun memperpanjang. Nah, untuk syarat-syaratnya apa aja sih yang diperlukan untuk SKCK langsung aja dilihat di kolom ini. Nah, teman-teman ini syaratnya. Nah, mungkin di poin ini tuh belum ada gitu ya syarat untuk print out terkait barcode pembayaran. Oke, aku jelaskan terlebih dahulu. Pertama-tama langkahnya adalah ketika teman-teman sudah mendaftarkan diri, punya akun, nanti akan diverifikasi selama 1 kali 24 jam. Silahkan ditunggu saja. Nah, setelah itu teman-teman silahkan langsung buka diajukan SKCK. Nah, setelah buka ajukan SKCK, teman-teman silahkan diisi aja profilnya. Kemudian ditunggu 1 kali 24 jam. Besoknya teman-teman silahkan langsung aja datang ke Polres terdekat di domisili teman-teman semua. Nah, kalau aku pribadi kan ini untuk keperluan CPNS tentunya harus di Polres. Jadi aku langsung datang ke Polres di hari besoknya kayak gitu. Untuk pembayarannya berapa sih gitu kan? Nah, untuk pembayarannya murah banget, cuma Rp30.000 aja. Ini tuh sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah itu teman-teman semua besoknya silahkan ketika teman-teman mengajukan SKCK baru, silahkan dilihat nanti poin-poinnya apa aja yang perlu dibawa. Kalau tadi aku tuh pribadi bawa pertama foto latar belakang merah berkerah 4x6 sebanyak 6 lembar. Kedua, fotokopi KTP. Ketiga, fotokopi KK. Keempat, fotokopi akte kelahiran. Dan yang kelima adalah fotokopi keikutsertaan BPJS. Dan yang terakhir jangan lupa barcode pembayaran. Nah, untuk pembayaran tuh teman-teman semua, di situ teman-teman bisa melalui Briva, BRI Virtual Account, ataupun langsung bayar cash di kasir ketika teman-teman datang ke Polresnya. Ini untuk estimasi berapa lamanya sih tergantung ngantri enggaknya ya. Dan tadi tuh aku nggak ngantri dan secepat itu gitu ya, 10-15 menit udah jadi itu SKCK-nya. Begitu teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk MCU, Medical Check Up gitu kan. Nah, untuk MCU ini kan biasanya tiap instansi itu beda-beda, tapi untuk PNS ini, untuk CPNS ini dikhususkan untuk datang membuat MCU itu di rumah sakit pemerintahan ataupun dokternya tuh harus PNS gitu ya kan. Tapi banyak juga tuh pertanyaan kayak bisa kok di rumah sakit kayak polisi, rumah sakit tentara juga tuh boleh gitu kan. Itu tergantung kebijakan instansi masing-masing. Nah, kalau aku pribadi domisili Purwakarta, aku langsung menuju ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Oke, nah pertama karena aku nggak tahu juga awalnya, jadi awalnya tuh aku download dulu aplikasi ini nih, si Palma. Jadi katanya itu untuk registrasi pendaftaran itu menggunakan aplikasi si Palma ini. Aku seperti biasalah login menggunakan email yang ada, kemudian juga langsung isi daftar diri dan membuat janji dengan dokternya di hari yang teman-teman bisa. Seperti itu. Nah, setelah udah download aplikasi si Palma, datang nih ke tempat registrasi. Dan itu aku banyak nanya juga ke Satpam. Dan ternyata ketika aku tadi bilang mau MCU untuk pemberkasan CPNS, itu ternyata sudah disiapkan secara khusus gitu ya. Jadi memang ada ruangan dan waktu tanggal tertentu ketika memang masanya sekarang sedang pemberkasan CPNS itu sudah disediakan gitu tempatnya. Kalau tadi tuh aku ada di ruang Krisna di belakang banget.
di Bayu Asih di belakang gitu. Nah, setelah teman-teman langsung masuk ke ruang Krisna, pertama-tama teman-teman nanti akan dimintai untuk mengisi data diri. Eits, jangan lupa bawa fotokopi KTP. Nah, setelah isi data diri teman-teman semua, udah beres tuh data diri kan di screening, langsung teman-teman pindah meja, terus kemudian di tensi dulu mungkin ya, tensi ya, namanya tuh di tensi. Terus udah gitu, udah di tensi teman-teman langsung beralih ke pengetesan urin. Oke, pengetesan urin. Setelah pengetesan urin selesai, teman-teman langsung melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu juga bisa melalui kris ataupun tunai. Tadi tuh aku kena charge sekitar 568 atau 586 ya, aku lupa dah, 586, kurang lebih 600 ribuan teman-teman semua. Itu sudah mencakup MCU, keterangan sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa. Pokoknya itu udah sebundel, emang paketan CPNS, keperluan untuk CPNS seharga kurang lebih segitu gitu ya. Dan aku juga mau ngasih tips nih ke teman-teman semua, kalau misalkan nanti teman-teman mau tes urin, aku sarankan jangan dulu pipis ya. Soalnya tadi aku kayak menunggu 10 sampai 15 menit untuk bisa pipis terlebih dahulu, karena aku sebelumnya itu udah pipis dulu gitu, udah kencing dulu, jadi kayak agak lama gitu ya nunggu. Terus tadi banyak juga minum gitu kan, akhirnya biar bisa pipis kayak gitu, buang air kecil. Nah, setelah tes urin selesai, pembayaran juga selesai, teman-teman dialihkan masuk ke ruang psikotes, kayak semacam psikotes gitu sih. Sebenarnya ini juga nggak ribet, cuma cuma iya atau tidak aja, dan itu tuh pun sesuai dengan pengalaman teman-teman semua. Bukan tes psikotes sih, tapi bacanya tes MMI kalau nggak salah tuh ya, kayak gitu. Jadi itu tuh untuk waktunya tidak ada batasan, tapi di situ teman-teman nanti akan mengisi mulai mengerjakan jam berapa dan selesai mengerjakan jam berapa, seperti itu. Dan itu soalnya ada 567 soal atau kurang lebih 600 soal, yang mana jawabannya itu iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak, seputar itu saja. Nah, setelah beres itu tes MMI, teman-teman langsung tadi tuh teman-teman diarahkan lagi mengantri untuk bertemu dengan dokternya. Nah, disitulah teman-teman nanti akan ditanya riwayat penyakit dan lain-lain sebagainya. So, terus kapan sih Kak hasilnya keluar? Nah, untuk hasilnya itu keluar langsung di hari besoknya. Nah, besok nih aku mau ngambil. Tadi aku tes ini hari Kamis, besok Jumat katanya udah selesai. Mudah-mudahan udah selesai dan juga sesuai gitu ya. Nanti tinggal jadi pemberkasan lainnya. Nah, itu aja teman-teman semua cerita pengalaman dariku ketika proses untuk pembuatan SKCK dan juga MCU domisili Purwakarta. So, teman-teman semua semangat pejuang CPNS angkatan berapapun itu. Semoga teman-teman semua selalu dilancarkan, diberkahi, dan semoga sehat selalu. Sukses untuk kedepannya. Salam untuk kita semua. Bye-bye. Thank you.